Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K untuk formasi atau tahun anggaran 2024 ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Kabupaten Banjar gitu ya. Jadi kabarnya ada salah satu peserta seleksi P3K yang sampai memanggil petugas pemadam kebakaran untuk bisa mengikuti seleksi. Kenapa? Karena peserta ini menggunakan cincin yang tidak bisa dilepas sehingga tentunya terdeteksi oleh metal detektor, sehingga peserta ini tidak bisa masuk ke ruang ujian untuk mengikuti seleksi P3K, sehingga harus memanggil damkar untuk bisa membantu melepasnya. Karena tentunya seorang peserta seleksi itu tidak boleh menggunakan perhiasan ya, baik itu cincin, gelang, anting, dan lain sebagainya ke dalam lokasi seleksi karena ada alat metal detektor di situ. Tetapi peserta ini karena memang cincinnya sudah kekecilan sehingga tidak bisa dilepas dan harus memanggil petugas damkar. Tetapi akhirnya petugas damkar bisa melepas cincin tersebut dan peserta seleksi ini bisa mengikuti seleksi P3K dengan lancar. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan peserta seleksi P3K yang harus memanggil damkar ya, untuk melepas cincinnya saat akan mengikuti seleksi P3K. Diberitakan oleh radar banjarmasin.jawapos.com, judulnya demi jadi pegawai, peserta seleksi P3K Kabupaten Banjar ini panggil damkar untuk melepas cincinnya. Kita coba bacakan ya. Demi menjadi seorang pegawai, Sherlianto harus merelakan cincin emas putih yang melingkar di jari manisnya dipotong petugas pemadam kebakaran atau damkar. Peristiwa ini terjadi ketika Sherlianto memasuki ruangan tes atau ujian dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 Kabupaten Banjar di Gedung Idam Holid, Kota Banjarbaru, Selasa 13 Mei 2025. Pria berusia 30 tahun ini harus tertahan di depan ruangan karena cincin yang ia kenakan membuat alat pendeteksi logam atau metal detektor menyala. Kepala Bidang Kabid Pemadaman Penyelamatan dan Sarpras di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Banjar, M. Kasyaf mengatakan saat itu petugas yang berjaga meminta Sherlianto melepas cincin tersebut sementara waktu. Namun cincin itu tidak bisa dilepas karena sudah kekecilan, sedangkan dalam aturan seluruh peserta dilarang membawa dan memakai perhiasan. Hingga akhirnya petugas menghubungi DPKP Kabupaten Banjar untuk melapor sekaligus meminta tolong untuk melepaskan cincin dari salah satu peserta seleksi CASN P3K. Sekitar pukul 6.37 pagi tadi, Ibu Nur Azizah, PLT Sekretaris BKPSDM Banjar, melapor ada peserta seleksi CASN P3K yang cincinnya tidak bisa dilepas, ungkap Kasyaf saat dikonfirmasi Selasa siang. 5 personil damkar pun langsung diturunkan. Setelah sampai di lokasi, petugas melihat bahwa jari manis di tangan kiri Sherlianto memang sudah mulai membengkak akibat ukuran cincin kekecilan itu. Tidak perlu waktu lama, proses pemotongan cincin pun dilakukan dengan peralatan lengkap. Setelah berhasil dilepas, selanjutnya dilakukan pembersihan hingga sampai benar-benar aman. Sesudah kami pastikan aman, sekitar pukul 7.11 WITA, baru si peserta bisa masuk, ujar Kasyaf. Diakuinya, kejadian ini merupakan yang pertama kali ditangani petugas DPKP Kabupaten Banjar saat seleksi penerimaan P3K. Karena peserta memang tidak diperkenankan menggunakan perhiasan, cincin, anting, gelang, dan sebagainya saat melaksanakan tes pungkasnya. Ya, jadi itulah ya salah satu berita unik terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K khususnya di pemerintah Kabupaten Banjar gitu ya.
Ada salah satu peserta seleksi P3K yang menggunakan cincin, kemudian terdeteksi oleh alat metal detektor sehingga mau nggak mau harus dilepas gitu ya. Tetapi karena sudah kekecilan sehingga harus memanggil damkar. Tetapi pada akhirnya bisa dilepas dan tentunya peserta seleksi P3K ini bisa mengikuti seleksi P3K dengan lancar. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau komentar berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.